uh, ukuran tebarnya berapa, ada yang di bawah 100 gram, ada yang di atas 100 gram, sehingga kalau di bawah 100 gram hanya menggunakan satu lapis jaring akan resiko dia akan lepas dari karamba kita itu besar. Oke. Selanjutnya ada pemilihan lokasi. Ya, ini ada kondisi lingkungan yang harus kita lihat juga. Kalau kami kemarin menggunakan memilih lokasi yang pertama, ekosistem terumbu karangnya lestari, masih bagus teman-teman. Itu yang kita gunakan. Kenapa? Memang karena lobster hidup di bebatuan ya, di tempat-tempat yang batu. Kemudian kalau kondisi lingkungannya baik, kemudian plankton cukup baik, hara cukup baik, semuanya tercover dengan baik, hidupnya akan lebih cepat, berkembangnya akan lebih cepat, dan juga mengurangi dari penyakit itu sendiri. Nah, kemudian ada keragaman ikan hias, ini mengindikasikan perairan yang subur dan sehat. Mungkin di beberapa titik tidak ada ikan hiasnya, Pak, tapi kondisinya cukup baik. Saya rasa tidak masalah, bisa digunakan sebagai wilayah percontohan juga. Tetapi kembali lagi semuanya adalah kita melakukan usaha budidaya itu masih dalam tahap riset ya, percobaan gitu. Kembali lagi kalau kita memulai sesuatu yang baru itu semuanya harus ada tahap percobaan. Jadi tidak bisa dipastikan pasti berhasil atau tidak seperti itu. Kemudian pantai bersih dan terjaga dari cemaran, mengurangi pencemar itu baik. Kemudian minim intrusi air tawar, ini juga teman-teman. Kita memang sangat sensitif dengan salinitas. Lobster sangat sensitif dengan salinitas. Secara alami di beberapa waktu, terutama di musim-musim penghujan yang tinggi, lobster akan turun lebih jauh ke dalam, atau lebih turun di kedalaman laut yang lebih dalam lagi. Kenapa? Dia menghindari perubahan atau fluktuasi salinitas yang ada di permukaan. Mereka sangat sensitif dengan salinitas. Kemudian masyarakat yang mandiri. Nah, ini juga menjadi faktor kunci. Kenapa? Karena keberlangsungan sustainabilitas dari suatu usaha budidaya itu semuanya tergantung pada manusia. Ya, walaupun lobster juga makhluk hidup, ya makhluk hidup sempurna juga, tetapi manusia itu mengkontrol semuanya. Kalau kita sebagai pelaku usaha, pelaku budidaya itu kurang care, kurang peduli dengan kondisi lingkungan, kurang peduli dengan suasana yang ada di tempat kita budidaya, maka hasilnya juga akan turun seperti itu. Itu yang kami alami. Saya rasa kalau teman-teman yang sudah sering berita-berita tentang kondisi di tempat kami juga sudah sering diekspos di TV-TV swasta ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Oke, ini operasionalnya, teknis budidayanya. Yang pertama, pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari di pagi hari, ketika kondisi tidak memungkinkan bisa 2 hari sekali. Karena semuanya, karena kita bicara usaha budidaya di open water, ini tergantung pada alam. Kemudian menggunakan pakan segar dan vitamin, ada tambahan vitaminnya. Pakan segarnya bisa berupa ikan ruca, bisa berupa keong sawah, dan lain-lain, masih banyak. Ada bisa berupa kerang hijau, nah itu juga bisa digunakan. Kemudian pakannya 10% dari bobot, normal ya, masih tahap normal. Kami rasa lobster, kalau di tempat kami itu lobster suka dengan cepat sekali untuk merasa lapar gitu. Sehingga kalau di bawah 10% itu potensi kanibalnya juga akan tinggi. Sehingga biasanya itu minimal kami menggunakan 10% dari bobot. Terkadang ketika sudah mulai hampir-hampir panen, seperti itu, hampir masa panen, itu bisa naik sampai dengan 15% dari bobot.
Nah, kalau dihitung dari kondisi pakan itu bisa dikatakan boros. Tapi memang itu harus dilakukan daripada kita harus mengorbankan aspek kanibalnya nanti. Oke, FCR 8-10 besar sekali, bisa kadang sampai 14 bahkan. Di beberapa teman kami juga sampai 14. Nah, ini memang jangan dibandingkan dengan usaha budidaya yang ada di apa? Ikan yang ada di tambak itu memang FCR-nya mungkin hanya satu, lebih dari satu sudah tidak worth segala macam. Tapi kalau kami tidak bisa menggunakan itu. Pertama, lobster berbeda dengan ikan karena dia mengalami fase molting cukup sering ya, dibanding juga kepiting mungkin. Tapi saya tidak tahu kepiting secara teknisnya seperti apa. Tapi kalau yang kami tahu secara generalnya memang lebih sering lobster dan aspek kanibalnya lebih tinggi di lobster. Kemudian harus selalu tersedia pakan pada kondisi yang memang mereka harus mudah terserang penyakit ketika kita telat memberikan pakan. Nah, kemudian ada pembersihan keramba yang bisa dilakukan setiap siklusnya, setiap siklus usaha budidaya itu bisa bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau bahkan kalau bisa ya 1 bulan sekali. Tapi 1 bulan sekali itu jarang bisa dilakukan karena membersihkan keramba bottom cage itu perlu diangkat ke permukaan. Nah, itu akan memakan waktu, biaya, tenaga, sehingga yang paling memungkinkan itu setiap siklus sekali tabur, kemudian nanti setelah panen kita angkat semua satu kerambanya, kita pindah ke darat, lobster kita bisa masukkan ke aspek selanjutnya di penjualan. Keramba kita bisa bersihkan, kemudian kita letakkan lagi kerambanya. Itu. Kemudian kapasitas tebar biasanya 10 kg per meter. Jadi kalau kita menggunakan tidak usah terlalu banyak. Kalau kami menggunakan 3x3 itu biasanya, keramba kami lingkaran itu dengan diameter 3 meter, berarti kami mungkin hanya sekitar 30-40 kilo kapasitas tebar benihnya. Tapi kalau 40 itu sudah banyak sekali, sudah hampir penuh ya. Sudah penuh lah, bisa dikatakan di fase yang sudah penuh. Seharusnya memang kurang dari itu. Karena pernah dicoba juga sampai dengan 50 kilo ya. Akhirnya kanibalnya tinggi sekali, mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, ini juga. Jadi kalau di lobster susah besar juga hampir sama dengan permasalahan yang ada di ikan ya. Kalau overcapacity kan memang susah tumbuh. Tapi yang kedua adalah kanibalisme, itu yang juga harus ditekan. Oke, ini kami coba sedikit rangkumkan untuk analisis usahanya. Kerambanya sekitar 5 juta, biaya total pembuatan keramba sekitar 5 juta rupiah. Kemudian bibit atau lobster mudanya itu 30 kilo, kita buat 1 kilonya 200.000, itu sekitar 6 juta. Kemudian pakan mungkin 500.000, bisa lebih, tergantung dengan kondisi ikan ya. Kalau ikan ruca pas buahnya itu murah sekali teman-teman, dan kita bisa pakai kol ya, keong sawah itu, kemudian bisa juga pakai tiram itu yang mahal. Tapi kita perlu tiram di beberapa fase, itu kayak waktu molting, setelah molting butuh pengerasan, itu biasanya lebih baik disuplai dengan tiram. Kenapa? Biar karapasnya juga cepat mengeras lagi, karena kita butuh tambahan kalsium. Itu dari tiram bisa. Kemudian di operasional karena ini bottom cage, maka memberi pakannya harus menyelam. Itu juga butuh biaya, butuh tenaga seperti itu.
Nah, setelah 3-4 bulan, 5 bulan biasanya, fase amannya di 5 bulan, itu panen bisa 60 kilogram. Jadi kita bisa sekitar 36 sampai dengan 46 juta sekali panen satu keramba. Nah, itu dikalikan jenengan kurangi sendiri, ini kalau nggak salah 9 juta, sekitar masih untung 20, di atas 25 juta satu siklus. Itu masih kalau kami melihatnya secara kasar, ya mungkin teman-teman yang lebih paham menganalisis usaha budidaya, itu masih untung karena biasanya sekali siklus panen satu keramba kami bisa bersihnya bisa sekitar 25-an juta. Nah, itu survival rate-nya dengan catatan ya, survival rate-nya harus tinggi di atas 90%. Ini 94% ya survival rate-nya. Kami rata-rata di atas 93, 94, 95. Ada memang yang mati ya, memang wajar ya. Memang kematian waktu itu wajar. Ada waktu ketika molting belum sempat mengeras sudah di kanibal oleh temannya. Ada yang karena penyakit, kemudian ada yang memang mungkin waktu penangkapan itu lobster yang wild caught itu memang kita kolek dari alam, itu ada yang sudah kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibilang. Jadi masih banyak sekali faktor yang mungkin mempengaruhi, tapi semuanya itu survival rate masih di atas 90%, jadi masih sangat layak kalau kami bilang itu masih sangat layak. Itu. Waktu culture paling cepat sekitar 110 hari teman-teman, sekitar 3,5 bulan paling cepat ya, bisa 5 bulan sampai dengan 5 bulan bisa. 4 bulan 5 bulan itu biasanya sekitar, tapi paling cepat 110 hari sudah bisa dalam pasar ekspor ya kami panen. Iya, jadi kami dalam usaha ini kami selain juga pasar domestik, target utama kami adalah pasar ekspor teman-teman. Yang sering kami kirim ke Hong Kong, ke Singapura, ke Vietnam nggak pernah sih, ke China yang sering, China, Jepang, kemudian beberapa kali mungkin masuk ke Uni Eropa di Prancis. Ya, tapi masih jarang sekali. Prancis dan Amerika jarang. Yang sering adalah, yang banyak permintaan adalah Hong Kong, Singapura, China, Jepang. Itu. Kemudian yang tempat kami komunitas utamanya adalah di Pasir dan Mutiara. Ini yang memang kalau di wilayah selatan memang itu yang bisa yang paling bagus dan paling secara alami memang ada atau memang melimpah itu di Pasir dan Mutiara. Nah, yang ada di foto yang Mutiara. Mutiara harganya bisa jauh lebih tinggi dari ini teman-teman, yang mungkin bisa lebih dari, kadang-kadang bisa lebih dari 1 juta per kilo. Kilo bisa isi 2 atau isi 3, bisa lebih dari 1 juta rupiah. Nah, itu memang potensi usaha budidaya yang memang besar, tapi sekali lagi ketika Anda bermain dengan sesuatu yang bernilai besar, maka resikonya juga akan bernilai besar juga. Jadi keduanya itu balance ya. Tidak ada yang Anda bermain kemudian di sesuatu yang besar resikonya kecil, itu hampir tidak ditemukan. Ketika Anda sudah mulai bergerak di usaha yang besar, hasilnya besar, maka potensi resikonya juga besar. Gitu. Kerugian, bagaimana dengan kondisi kerugian? Pernah dialami? Pernah beberapa kali kami juga pernah mengalami kerugian. Pernah terserang penyakit, itu satu wilayah bisnis memang gagal panen. Artinya gagal panen itu belum masuk size panen ekspor. Jadi kita harus segera panen, kita jual untuk domestik karena size-nya saja yang belum masuk di ekspor. Tapi kondisinya masih bagus. Kalau di ekspor sendiri ada size tertentu, mungkin teman-teman sudah pernah di wilayah Tuban itu, Tuban, Gresik itu ada yang di Pakistan sama bambu. Kalau secara peraturan
negara itu di sekitar 200 gram, maksudnya 200 gram untuk ekses ekspornya. Kalau pasir 160 gram, di mutiara 200 gram juga. Ini adalah perbedaan, sehingga kenapa kemudian kita splitkan ke penjualan di ekspor, karena memang harus melihat potensi itu. Kenapa ada perbedaan? Ya, memang karena ada perbedaan tingkat maturasi, matangan, dan juga tingkat pertumbuhan maksimalnya. Kalau mutiara memang tidak bisa terlalu besar, nggak bisa. 160 ke 180 itu sudah agak berat, bukan agak berat, lama pertumbuhannya. Tapi kalau di bambu, di mutiara itu cepat pertumbuhannya. Beberapa tempat punya kami juga di bambu, di mutiara itu cepat. Sampai 200 gram itu cepat, 190, 195 itu sudah banyak. Nah, sudah di atas 200 baru kita bisa lepas untuk pasar ekspor. Kira-kira seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Saya lebih, nanti mungkin teman-teman lebih sering bertanya, itu lebih enak ya, kita bisa diskusi dua arah. Kalau seperti ini mungkin teman-teman menerimanya hanya belum apakah itu cocok Pak dengan kondisi kami? Mungkin ya, mungkin tidak. Terutama di kondisi lingkungan ya, yang paling penting. Kembali lagi lingkungan itu paling penting, paling berpengaruh. Karena kembali lagi lobster seperti manusia dan seperti kita. Kita kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak nyaman untuk kita, maka kita sendiri juga malas-malasan, ya kan? Kemudian tumbuhnya kurang maksimal, perkembangannya kurang baik, seperti itu. Seterusnya. Nah, bagaimana untuk membuat itu maksimal, optimal pertumbuhannya ya? Kita support dengan lingkungan yang baik. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi update. Saya kembalikan ke Bu Nur Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya rasa sudah penjelasannya sudah cukup jelas ya, tapi sepertinya banyak sekali yang masih bisa ditanyakan ya. Monggo, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ayo, apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, nanti setelah Mbak Aan, Mas Rifki ya. Monggo, silahkan, Mbak Aan. Bu. Kenapa pada saat saya perkenalkan, nama saya Anfa Umazida. Saya mau bertanya, kenapa pada saat terlambat pemberian pakan dapat menyebabkan penyakit pada lobster? Sekian, terima kasih. Oke, Pak Wika, begitu Pak. Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa kami, kenapa kok kalau pemberian pakannya terlambat justru menimbulkan penyakit, Pak? Oke, terima kasih ya Mbak Anfa'u Masida ya. Kenapa kemudian terlambat pemberian pakan bisa menyebabkan penyakit? Pertama, kita wilayah kita budidaya itu di open water, di wilayah perairan terbuka, di mana potensi infeksi penyakit itu juga tinggi dan tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Ya gini, ketika di wilayah yang tempat kami budidaya di Selat Bali itu arusnya juga cukup tinggi, aktivitas manusia juga cukup tinggi. Beberapa kali lobster kami sudah sampaikan tadi mengalami serangan penyakit yang cukup masif ya, cukup besar. Nah, itu kalau teman-teman pernah bicara di monodon itu windu ya. Windu itu ada white spot ya, WSSV. Kalau di lobster itu yang sering adalah black spot, ada titik-titik hitam. Nah, itu terserang penyakit, itu tidak tahu sebabnya, kami masih belum tahu sebabnya apa, dari mana dan bagaimana. Itu belum tahu, tapi karena kami
wilayah yang perairan yang terbuka, keramba yang terbuka, kemudian semuanya bergantung pada alam, kemungkinan infeksi penyakit itu tinggi. Kalau kita telat memberikan telat memberikan pakan, nah pakan kami juga kita harus formulasikan untuk diperkaya dengan vitamin. Biasanya kami rendam dengan vitamin cair ya. Ikan ruca itu direndam dengan vitamin cair agar vitaminnya merasuk dulu ke ikannya, baru kemudian kita berikan pakan ke lobsternya. Nah, vitamin ini fungsinya untuk menguatkan antibodi di lobsternya itu sendiri, menguatkan pertahanan diri internal dari lobster itu sendiri. Nah, ketika itu sudah bisa dilakukan, harapan kami memang ketika pakan terus rutin diberikan sehari sekali dengan dosis vitamin dan juga pakan yang pas, maka antibodinya akan terbentuk, jadi lobsternya lebih sehat. Sehingga faktor kenapa setelah diberikan banyak makan bisa terkena penyakit, itu ada potensi rentan terkena penyakit karena dia kondisi tubuhnya sedang drop. Kira-kira seperti itu jawaban singkatnya seperti itu. Kalau kita panjangkan nanti penyusun vitaminnya ada banyak memang, tidak hanya di C saja. Ada A, ada vitamin D juga, kemudian penambahan kalsium. Kita juga masih input dengan banyak hal lain, tidak hanya di vitamin yang hanya kita tahu mungkin vitamin C saja, enggak, lebih dari itu memang banyak jenis ya yang kita harus kita berikan di pakannya itu sehingga untuk memperkuat imunitasnya. Ya kira-kira seperti itu. Nggih, Pak, terima kasih. Di sami-sami. Apakah itu budidaya tersebut menggunakan seperti probiotik atau antibiotik, Pak? Iya, Mas Rifki, menarik. Memang probiotik atau antibiotik ini berbeda ya. Mungkin sedikit perbedaan dengan yang budidaya yang di tambang ini. Karena memang kalau di open water kita tidak bisa menggunakan probiotik, terutama probiotik yang cair ya, yang kita berikan ke air. Karena memang sudah akan habis ya, sudah akan terbawa air, sudah hilang. Jadi yang kita lakukan adalah merendam pakannya itu, pakan segarnya dengan beberapa racikan vitamin dan juga penambahan seperti kalsium dan lain-lain. Probiotiknya tidak, kita tidak pernah memberikan probiotik kecuali kalau memang sakit ya, sakit kita harus ambil dan kita karantina. Nah, itu kita ambil dari cage, kemudian kita karantina, kita buat sedikit petak kecil, misalnya kolam kecil di darat itu kita buat kolam kecil untuk karantina saja. Itu diberikan obat dan juga probiotik untuk penguatan juga penyembuhan dulu, treatment dulu untuk lobsternya. Setelah itu mungkin sekitar 2 kali 24 jam kita kembalikan ke tempat aslinya. Tapi kalau tidak diberikan secara langsung di wilayah keramba karena memang di perairan terbuka, jadi treatment khususnya ada di permukaan, ada buat kolam kecil seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Rifki. Lalu untuk pengecekan lobster itu terkena penyakit atau tidaknya itu berapa kali seminggu atau berapa bulan gitu, Pak? Iya, kalau pengecekan, monitoring itu kami lakukan setiap hari, Mas Rifki. Makanya ini operasionalnya juga tinggi karena di dasar. Waktu kita memberikan pakan, kita itu juga pertama harus melihat kalau ada lobster yang mati kita angkat, sisa-sisa molting kita angkat, agar tidak menjadi pertumbuhan jamur ya di sana juga, tidak menjadi menimbulkan toksik yang lain. Sehingga setiap hari kita itu harus turun, harus menyelam ke dasar, kemudian kita masuk keramba, kita bersihkan sisa-sisa lobster yang mungkin mati, kemudian molting, atau sisa pakan yang tidak termakan kita bersihkan, kemudian kita mungkin gosok di beberapa titik keramba yang misalnya tumbuh penghambat, seperti mungkin kadang-kadang itu tumbuh alga-alga yang memang tidak diperlukan dalam budidaya lobster ini. Itu bisa menghalangi siklus, menghalangi aliran air, jadi kita bisa bersihkan dulu.
Nah, itu kemudian kita angkat sehingga ketika waktu itu dilakukan, otomatis kita tahu lobster yang sakit yang mana, yang perlu di treatment yang mana, yang perlu dikarantina yang mana. Ya, jadi memang apa ya, dalam operasionalnya memang agak habis tenaga dan juga habis apa ya, cukup beresiko juga karena kita menyelam juga harus menyelam di keramba kita. Itu keramba kita ditanam di kedalaman sekitar 10 meter, ya kedalaman 10 meter, 8 sampai 10 meter, kalau ketika surut terendah bisa sekitar 8 meter saja, atau 6 sampai 7 meter kalau pas surut terendah. Nah, pas pasang tertinggi bisa sampai 10 meter. Nah, itu kita gunakan keramba di situ, makanya kita harus menyelam, tidak bisa kemudian dilihat dari permukaan saja. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas Rifki. Terima kasih. Ya, lalu yang terakhir itu Pak, saya ingin mengetahui manajemen kerambanya, Pak. Pripun itu? Yang pengen diketahui yang bagaimana, Mas? Kan tadi kan kerambanya kan apa itu? Seperti membersihkan atau menjaga kualitas kerambanya gitu, Pak. Oke, kalau membersihkan kita biasanya bawa sikat itu, Mas, sikat biasa lah, sikat biasa itu untuk membersihkan jaring, ya itu kita bisa gunakan. Itu juga biasanya bawa, kita bicara teknis ya, bawa pisau kecil untuk biasanya barangkali ada yang memang harus biasanya ditumbuhi tritip seperti itu, kita harus bersihkan juga. Kemudian juga kita hampir pada sekali siklus itu selalu ada jaring yang putus. Nah, itu kita juga jahit jaringnya itu di dasar juga, kita menyelam juga sambil menjahit jaringnya itu untuk agar tidak banyak lobster yang keluar juga, karena dalam satu siklus biasanya kita satu keramba itu menjahit mungkin 1 sampai 2 kali. Biasanya ada memang usia keramba biasanya sekitar setelah digunakan sekitar 1 tahun itu ada kendala seperti jaring yang sudah putus, sudah harus dijahit lagi, kemudian ada tritip yang tumbuh, kemudian mungkin pasaknya terangkat sehingga kita harus pukul lagi pasaknya ke dalam, itu juga bisa dilakukan. Cukup intens. Kalau dipasak itu agak tidak terlalu intens ya, mungkin 1 atau 1 tahun lebih lah baru dia mungkin akan terangkat, tapi yang lain tidak ada masalah. Kemudian pembersihan rutin ya, mungkin dari alga yang menempel, mungkin dari sampah itu, karena memang di wilayah laut ya teman-teman tahu sendiri, tidak dari masyarakat, tapi sampah itu kalau dari masyarakat asumsinya adalah sampah kiriman, karena memang di laut nggak tahu, kemudian di musim penghujan selalu pasti akan terkumpul di wilayah tersebut, di wilayah kami itu, sehingga harus dibersihkan dari sampah yang menempel. Kemudian kita harus bersihkan juga dari lumut-lumut. Kemudian satu kali siklus kita misalnya panen kita lakukan 2, panen parsial sama dengan panen total ya. Panen parsial itu seperti tadi, kalau ada case-case yang memang tidak menguntungkan, seperti tiba-tiba ada penyakit yang masif, kita harus panen terlebih dahulu walaupun size-nya belum masuk ekspor, sehingga kita hanya bisa penuhi kebutuhan domestik, tidak bisa sampai diekspor. Kemudian panen total itu biasanya sekitar tadi paling cepat 110 hari, tapi normalnya bisa sekitar 4-5 bulan. Nah, itu kita angkat, kita timbang, kita jual lagi hasil lobster kita, kemudian selebihnya kita bersihkan dulu untuk kerambanya, kita sikat lagi, kita jahit yang putus lagi. Kemudian kalau memang perlu biasanya harus kalau sudah korosinya sudah tinggi, maka kita tidak bisa gunakan lagi itu kerambanya. Kita lepas semua jaringnya, kita buat keramba baru, kita las, kita keringkan keramba yang lama. Nah, baru setelah keramba baru jadi, kita tutup lagi dengan jaring-jaring itu, baru kita masukkan lagi ke dasar. Yang lama kita biarkan kering dulu, kemudian kita hilangkan korosifnya, kita
cat lagi untuk anti korosifnya, kemudian kita baru mungkin bisa pasang lagi seperti itu. Nah, itu ada beberapa mungkin yang menjadi koreksi kami kemarin juga. Kalau memang kerambanya memang tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, karena biasanya sudah putus, udah apa ya, besinya itu sudah lepas ya, udah nggak kuat lagi, maka memang harus tidak digunakan lagi, tidak direkomendasikan untuk digunakan lagi, sehingga kita harus membuat keramba lagi. Itu tadi satu keramba lagi sekitar 5 juta. Pak, itu pembuatan kerambanya kok mahal 5 juta? Memang, tapi kan itu adalah aset yang kita bisa gunakan secara terus menerus ya. Itu mungkin hanya pertama saja kita gunakan, selanjutnya kan biaya untuk keramba tidak kita keluarkan lagi, mungkin dalam 2-3 tahun tidak kita keluarkan lagi. Normalnya 5 tahun. Tapi ketika cuaca tidak menentu, arus yang tinggi dan lain sebagainya, bisa reduksi sampai 3 tahun. Kadang-kadang 1 tahun sudah rusak, tergantung dengan kualitas besi atau kemudian lapisan catnya, anti korosinya dan lain sebagainya. Itu masih banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau di kerambanya sendiri, bagaimana manajemennya? Ya, kita monitoring setiap panen itu, apakah memang ada rekomendasi untuk dimasukkan lagi atau tidak. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Revi. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Pak, saya mau bertanya lagi. Oke, silakan, Mbak Anfa'u. Budidayanya kan menggunakan keramba. Nah, apakah pada keramba tersebut diberikan shelter seperti lobster air tawar? Sudah, Bu. Ya. Shelter ini memang beberapa kami sempat eksperimen untuk memberikan shelter ya, seperti lobster air tawar, tempat berlindung. Tapi kalau di dasar sendiri, memang kemarin kalau digunakan shelter itu bagusnya ketika molting mereka akan masuk ke shelter kemudian keluar. Tapi ada sisi sisi negatifnya juga, bukan negatif juga, tapi sisi yang kurang menguntungkan juga. Akhirnya lobster kita akan lebih banyak masuk ke shelter semuanya, sehingga shelter itu penuh. Nah, ini mengurangi pertumbuhan juga. Ketika shelter ini penuh, dia akan susah untuk mencari tempat untuk molting, akhirnya ya lama juga pertumbuhannya. Itu juga sempat kami lakukan. Jadi apakah shelter masih digunakan? Di beberapa keramba kami masih ada shelternya, tapi tidak semuanya, tidak kemudian mayoritas kita berikan shelter semua, hanya beberapa saja yang masih menggunakan shelter, sisanya tidak. Kalau tidak, memang resiko ketika setelah molting itu yang masih lunak itu akan dihabisi ya, dikanibali oleh temannya, itu masih ada potensi itu. Tapi pertumbuhannya relatif sedikit lebih cepat daripada yang menggunakan shelter. Kira-kira seperti Mbak Alfong. Ya, menarik. Memang shelter ini juga saya lupa sampaikan tadi ya. Memang menarik. Sudah pernah kita gunakan juga. Cuman memang ada ya yang harus kita yang harus kita rubah mungkin dari berapa besaran shelter yang kita gunakan. Harusnya apakah 50-50 ya, 50-50, 50 yang tercover shelter, 50 yang tidak, atau bagaimana. Itu yang belum kami formulasikan lebih dalam tentang shelter ini. Ya, terima kasih. Biasanya shelternya itu pakai paralon atau batu atau gimana, Pak? Ya, shelter kemarin sempat 2 ya, shelter hidup dan shelter mati. Shelter hidup kami juga transplant terumbu karang. Itu menarik juga, transplant terumbu karang, tapi akhirnya karena terumbu karangnya belum cukup kuat ya, terumbu karangnya yang kalah oleh lobster ya. Dan shelter mati seperti menggunakan paralon. Pernah digunakan, shelter mati menggunakan paralon pernah digunakan. Yaitu efeknya kurang begitu efektif kalau shelter yang menggunakan paralon, karena memang terbatas ya, ruangnya terbatas sekali. Kalau menggunakan shelter terumbu karang kemarin akhirnya yang kalah memang di terumbu karangnya yang pertama, yang kedua jaringnya tidak cukup kuat untuk menampung shelter hidup kayak terumbu karang. Pak, berarti itu ditanam kerambanya. Iya, jadi kita masukkan ke dalam keramba.
Ya, karena memang terumbu karang transplant belum begitu besar ya Mbak ya. Terumbu karang transplant belum begitu besar, jadi masih bisa dimasukkan dalam keramba. Memang next project kami coba untuk mengembangkan bagaimana transplant terumbu karang sampai besar di dalam keramba, tapi itu masih dalam rencana kami. Kemudian sekarang pandemi juga ya, karena memang itu mungkin akan sangat efektif di apa namanya, dalam satu siklus lobster mungkin akan sangat efektif kalau kita punya terumbu karang di dalam bottom cage kita, tapi masih belum terlaksana sampai sekarang gitu. Berarti kita harus punya bottom cage yang lebih besar. Kalau tadi sebelumnya kami menggunakan diameter 3 meter, berarti kita bisa lebih besar dari itu, bisa 5 sampai 10 meter, karena memang mengakomodasi dari kondisi terumbu karang yang akan kita tanam. Menarik, terima kasih Mbak Anfau. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Ayo teman-teman yang lain silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, silakan Mas Rifki. Ini sebentar, ini yang lain ini kemana ini? Ayo, Sofi, Alisa, Nandir. Ayo teman-teman, bertanya juga ya, silakan. Silakan Mas Rifki. Perkenalkan, tadi sudah kenal Bu ya. Sudah kenal Pak ya. Tadi kan pada analisis usahanya kan apa itu memakai lobster muda. Mohon maaf Pak ya, mungkin saya yang tidak fokus atau gimana. Jadi kenapa apa itu tidak membudidayakan benih lobster, gitu, Pak? Kenapa kok memakai benih yang muda gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Rifki, menarik. Memang itu pemilihan bahasa ya. Kalau sebenarnya benih itu yang dikatakan benih usia ukuran berapa? Ukuran berapa dulu itu memang karena bahasa. Kalau memang benih yang dibahasakan itu menggunakan benihnya ukurannya sekitar 50 gram, maka itu yang juga kami gunakan di lobster muda. Ya, di lobster muda 50 sampai 100 gram itu masih di kondisi lobster muda. Nah, tapi kalau benih itu yang digunakan masih di bawah 10 gram, maka kami tidak bisa menggunakan itu. Pertama, benih di bawah, berarti kalau sekitar 10 gram itu masih bisa dikatakan size-nya kecil, size-nya kecil. Itu kalau kita gunakan di bottom cage maka pasti lolos dari keramba. Dia akan bisa keluar dari keramba. Nah, kalau di atas 50 gram itu size-nya sudah agak besar dan itu tidak di jaring kita itu tidak lolos. Jadi kalau memang benih di kisaran 50 gram kami juga menggunakan size yang itu. Tetapi kalau di atas itu juga kalau di bawah itu kami tidak bisa mengambil risiko terlalu tinggi karena itu bisa lepas begitu saja dari keramba. Yang kedua, masalah diksi pemilihan kata benih ya. Yang kita dengar adalah ekspor benih lobster, itu yang agak mungkin untuk penggiat usaha lobster itu sensitif ya, sensitif. Karena bisa jadi ini, seperti ini. Ekspor benih lobster sekarang menjadi sorotan juga, sorotan di negara kita ya, karena ada beberapa kejadian juga yang sudah pernah kita temui bersama sebelumnya. Nah, apakah kemudian itu yang kita akan kontraskan, langsung kita pukul sebagai kita punya alternatif untuk benih yang kita bisa besarkan terlebih dahulu. Nah, ini juga akan menjadi menjadi polemik baru. Sehingga kita lebih aman, kita bukan lebih aman, lebih nyaman ya. Lebih nyaman menggunakan kata-kata lobster muda. Lobster muda kalau kami menggunakan size sekitar 50 gram ke atas. Nah, 50 gram ke atas. Kalau 50 gram itu kalau bahasa lokalnya itu ukuran jangkrik ya, jangkrian itu. Nah, itu ukuran jangkrik itu sekitar 50 gram ke atas. Itu yang bisa masih kita gunakan. Yang kita masih kadang-kadang malah 50, 80 gram yang normal, yang banyak ditawarkan untuk lobster muda itu 80 gram. Itu kita ambil kemudian kita bisa besarkan, itu bisa sampai 4-5 bulan tadi. Kalau sudah di atas 100 gram biasanya 4 bulanan.
4 bulan lebih 7 hari atau 4 bulan kurang. Itu kalau kita dapat lobster muda sekitar 100 gram ke atas. Kalau di bawah 100 gram bisa sampai 5 bulan. Kira-kira begitu Mas Rifki. Ini menarik memang. Kenapa harus lobster muda bukan benih? Sebenarnya sama, tapi tinggal kita menggunakan kosakatanya di bagian yang mana saja. Pak, biasanya benih lobster itu didapatkan dari mana? Untuk budidaya. Nelayan langsung menangkap dari alam, kemudian kita besarkan seperti itu. Berarti di situ pembesaran gitu Pak ya? Iya, pembesaran, lebih ke arah pembesaran. Masih belum, tadi saya sampaikan masih belum, di Indonesia sendiri masih belum ada yang bisa sukses ya, mulai dari reproduksi sampai mati alami. Itu masih belum ketemu formulasinya. Karena ketika reproduksi dia kita gunakan karantina yang ada di permukaan, kolam permukaan besar kemungkinan akan mati, itu sangat tinggi kan, kematiannya sangat tinggi, lebih dari 80%, jadi itu bisa dikatakan belum berhasil. Kemudian stage 1 ke stage 2 itu yang juga masih dalam pengembangan sekarang. Pengembangan setelah fase Nobli itu, setelah fase planktonik yang sudah mulai terbentuk menjadi lobster, sampai dengan di kisaran besar 50 gram itu masih dalam pengembangan sekarang. Masih dilakukan penelitian tentang itu. Pengembangan masih belum diterapkan untuk usaha bisnis, masih belum. Tapi sudah tahap pengembangan ke arah sana. Nah, yang stage 2 ke stage 3, stage yang muda sampai dengan stage konsumsi, nah itu yang sudah dikembangkan untuk analisis usaha. Nah, ini yang sudah banyak bisa dikatakan digunakan atau diaplikasikan oleh masyarakat yang ini stage 2 ke stage 3. Itu kira-kira seperti itu. Kalau stage 3 ke atas itu bagaimana Pak? Stage 3 ke atas ya sudah di atas usia konsumsi. Contoh kayak misalnya lobster yang 1 ekor lobster tapi besarnya sudah sampai 2 kilo, itu sudah di atas stage 3. Itu jarang memang ada di alam. Secara alam baru bisa kita temukan seperti itu. Jadi masih belum sampai belum umum digunakan untuk usaha analisis usaha, belum umum. Tapi ada. Ya. Oke, teman-teman yang lain? Saya mau bertanya lagi, Bu. Oke, silakan. Ya, Anfalo. Kondisi perairan kan ada DO, pH, salinitas. Nah, pada kedalaman 8 sampai 10 meter itu biasanya kadar oksigen terlarutnya itu berapa ya, Pak? Soalnya kan di budidaya lobster air tawar itu kan kita itu budidayanya itu nggak sampai sedalam itu. Cuma berapa senti gitu saja. Kok mengapa berbeda gitu loh? Iya, Mbak Anta, menarik. Mengapa berbeda? Pertama, lobster ini biota bentik ya, biota bentik laut ya. Bentos kalau bahasanya, bentos laut. Nah, kalau di laut memang bentiknya itu sudah di atas kedalaman 5 meter, berbeda dengan bentos di air tawar atau di sungai seperti itu. Biasanya monodon seperti itu yang notabene seperti bentos. Tetapi monodon bisa hanya sekitar nggak sampai 1 meter toh kedalamannya. Nah, 60 cm sudah bagus. Nah, itu berbedanya memang karena satu secara alami dia hidup berbeda. Kalau di lobster memang butuh kedalaman yang tinggi. Pertama, kenapa? Yang pertama alasannya ketika molting. Ketika molting akan berbeda. Kami coba dan ada beberapa kolega kami yang menggunakan metode KCA, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan metode KCA, keramba jaring apung. Ternyata ketika molting banyak yang gagal fase molting, akhirnya dia itu bisa dikatakan sekarat ya, dying, hampir mati karena gagal molting. Kemudian dipindahkanlah kepada kami, kemudian kami taruh di metode kami, di button cage, dia berhasil molting. Berarti ada apa? Satu, pressure-nya berbeda.
di atas di kedalaman 10 itu sudah bertambah 1 atm lagi, 1 atm untuk tekanan pressure. Nah, kalau di kedalaman 10 ketika sudah sangat dalam 10 di atas 10 itu berarti sudah bertambah sekitar 2 atm. Di permukaan 1 atm, di kedalaman 1 atm, dan itu lagi 1 atm. Jadi 3 atm. Nah, kemudian bagaimana kemudian apakah hanya molting saja berbeda, DO berbeda. DO di bawah mungkin tidak setinggi DO di permukaan, tetapi haranya lebih tinggi. Salinitasnya lebih stabil, kemudian suhunya lebih stabil, karena kalau di permukaan suhunya tergantung matahari ya. Ketika sangat tinggi maka ketika sangat terik maka suhunya juga naik, ketika malam hari maka suhunya akan turun sekali. Nah, kalau di kedalaman itu suhu sudah stabil, tidak banyak terpengaruh, sekitar 28 plus minus mungkin 0,3 0,4. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi pH juga sangat stabil. Makanya tadi ada beberapa persyaratan, bukan persyaratannya. Kalau kita bilang term and condition, kondisi. Kalau kita lebih baik itu menjauhkan dari kondisi yang dekat dengan muara atau dekat dengan sungai. Kenapa? Karena kalau dekat dengan sungai, intrusi air tawar ini bisa berpengaruh pada banyak hal, mulai dari salinitas, kemudian pH, DO itu juga berpengaruh. Juga ada organik atau anorganik material limbah dari kegiatan di daratan seperti itu. Nah, kalau di kedalaman 10 ini lebih stabil. Semuanya lebih baik. Dia lebih banyak untungnya juga. Untungnya itu dalam hal keberlangsungan survival rate-nya juga lebih tinggi. Tapi memang operasionalnya lebih mahal. Tenaganya juga lebih banyak. Gitu yang harus disiapkan seperti itu. Saya mungkin lupa tadi menyatakan satu ya. Ada sedikit perbedaan antara metode keramba dasar dengan KCA. Nah, kalau KCA keramba apung itu akan seperti ini. Belum muncul ya? Sebentar. Belum muncul Pak Wika. Nah, ini. Muncul ya? Oke. Nah, ini. Kalau di keramba dasar, ini di perutnya, di bagian, bukan di bagian perut, di bawah karapasnya, di bawah cephalothoraxnya, dia akan berwarna lebih gelap, teman-teman. Berbeda dengan keramba apung. Kalau keramba apung pasti di bawahnya ini putih. Putih itu tidak ada motif putih dasar seperti bersih seperti itu. Nah, kalau itu yang membedakan antara bagaimana buyer atau pembeli, konsumen itu membedakan ini hasil budidaya atau ini hasil tangkapan alam. Kalau hasil tangkapan alam itu bawahnya ada coraknya, ada warnanya, ada gelap. Nah, ini harganya bisa lebih tinggi. Kalau rata-rata, kalau sudah bawahnya itu pucat atau putih gitu ya, dia tidak lolos untuk masuk ke pasar ekspor. Itu akan dikembalikan karena tidak lolos dengan kriteria di pasar ekspor. Nah, kalau di bottom cage itu bawahnya ada coraknya hitam atau agak gelap seperti itu, tidak mesti hitam coklat ya. Ada coraknya seperti ini. Seperti yang ada di foto ini. Nah, ini mirip dengan kondisi alamnya, kondisi aslinya, hidup aslinya seperti itu. Dan yang ini yang diminta di pasar ekspor seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anfa'u, menarik Mbak Anfa'u dan Mas Rizky tadi. Ya. Pak Wika, tadi saya agak tertarik kalau misalnya meletakkan terumbu karang. Ya, jadi terumbu itu teman-teman sekedar informasi. Jadi terumbu karang itu sekarang juga bisa dibudidayakan kembali ya. Jadi bahasanya transplantasi
Sehingga si karang itu kan termasuk jenis hewan ya. Kemudian bagaimana si terumbu karang ini diletakkan di kondisi optimal sehingga ada yang namanya zooxanthella, sejenis plankton itu dia mau hidup lagi di karang, maka itu akan membantu dalam pertumbuhannya terumbu karang. Jadi sehingga nanti terumbu karangnya nanti bisa besar. Jadi artinya terumbu karang bisa ditransplantasi, bisa dibudidayakan kembali. Nah, Pak Wiga, ini kalau misalnya terumbu karang dimasukkan ke dalam keramba, apakah justru tidak menyebabkan kerusakan pada struktur si kerambanya itu tadi? Karena kan sepengetahuan kita tuh terumbu karang itu biasanya berat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya memang yang shelter yang digunakan adalah terumbu karang itu bagaimana itu efeknya dibandingkan dengan kita menggunakan shelter-shelter yang biasanya ringan Pak? Nah, Ya, terima kasih Bu Normalida. Menariknya seperti ini, karena kami kembali lagi ya, saya juga bingung konsep petambak itu seperti apa, tapi yang jelas kami juga di sisi lain juga akademisi ya, kami harus melakukan riset untuk inovasi sesuatu yang baru. Kalau shelter mati seperti menggunakan peralon seperti itu, memang tadi sudah saya sampaikan memang terbatas. Yang pertama, yang kedua dia hanya sebagai tempat perlindungan saja. Tapi kalau di terumbu karang kita akan menemukan banyak sekali hal yang baru, yang menarik. Yang pertama, kita membuat kondisi hidup mereka itu seperti dengan aslinya. Itu poin yang paling utama. Kemudian apakah tidak merusak kerambanya itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita modifikasi. Itu yang tadi yang saya sampaikan belum sempat terlaksana. Pertama, kondisi dasar dari terumbu, landasan selimut bawah di terumbu itu mungkin akan diperkuat, dipertebal. Kemudian posisinya mungkin akan sangat langsung berbatasan dengan substrat. Yang kami gunakan saat ini masih ada jarak sekitar 5 sentian sampai 10 cm dari substrat. Tapi kalau itu akan diterapkan mungkin akan langsung berbatasan dengan substrat. Langsung membentur substrat seperti itu. Dan kita bisa tumbuhkan terumbu mungkin di bawah. Kita bisa gunakan itu sebagai apartemen ya. Kalau kita bicara yang sudah familiar mungkin untuk teman-teman semua juga kan ada namanya fish apartment ya, fish apartment. Nah, itu kan digunakan beton-beton seperti itu disusun untuk harapannya kemudian tumbuh terumbu karang dan bisa jadi rumah untuk ikan. Nah, itu kita mau adopsi di lobster. Kita mau rencana membuat lobster apartment. Nah, otomatis kerambanya juga akan diperbesar. Tidak cukup 3 meter. Pasti akan lebih besar lagi dari itu. Bisa mungkin 10 meter bahkan. Apa tidak terlalu besar? Sangat terlalu besar. Mungkin akan sangat terlalu besar. Jadi kedepannya kalau memang itu akan digunakan sistem seperti itu, pertama kita harus mencari lokasi yang pas dulu. Yang kedua baru kita berbicara teknisnya. Dasar mungkin akan diperkuat. Otomatis kalau dasar diperkuat, keramba juga akan sangat berat, lebih berat. Itu tidak akan mudah di move, naik turunnya akan lebih sulit lagi. Tetapi mungkin kita bisa lebih buat besar lagi. Sehingga kalau besar kita bisa masuk ke dalam. Sehingga kita bisa bersihkan di dalam, lebih leluasa. Seperti itu. Mungkin kedalaman akan lebih dari 10 meter, karena mungkin tinggi dari keramba juga akan menyesuaikan dengan lebar di diameter di dasar. Ini yang mungkin PR kami yang mungkin belum terselesaikan. Kalau teman-teman mau nyoba silahkan nanti kita bisa sharing-sharing informasi lebih lanjut kalau teman-teman sudah bisa. Oh Pak, kemarin kami sudah coba seperti ini, hasilnya seperti itu kami akan sangat-sangat terima kasih, sangat terbantu dengan hasil dari teman-teman. Mungkin nanti kita bisa melakukan inovasi bersama, itu saya rasa akan menarik. Pak, terumbu karang yang diletakkan di keramba itu baru masa pertumbuhan atau sudah memang tumbuh? Ya, terumbu karangnya masa pertumbuhan. Ukuran seberapa sih Pak yang bisa dimasukkan ke dalam terumbu? Kalau yang sekarang masih ukuran kecil, yang sekarang masih fragmentasi ya, sekitar mungkin panjang sekitar 10 sentian.
Nah, itu masih apakah cukup? Belum cukup untuk menjadi apa ya, fasilitas shelter itu belum cukup. Kalau 10 cm belum cukup, tapi ada berarti ada kecenderungan mereka bisa melepaskan telur mereka untuk menempel di terumbu itu. Harapan kami sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian apa namanya selanjutnya, apakah yang akan dikembangkan itu mungkin yang akan lebih besar lagi, tidak hanya yang fragmentasi, tapi yang sudah masif-masif yang cukup besar. Kita bisa pertama kita mengembangkan transplantasi terumbu karang. Kami juga sedang mengembangkan transplantasi di sana terumbu karang. Jadi tidak hanya lobster saja, tapi ada kalau kita bicara perusahaan itu ada CSR ya, service-nya itu kita buat sebelahnya itu transplantasi terumbu karang. Kenapa? Nanti sebagai bentuk bahwa kita juga tidak hanya memanfaatkan lingkungan, tapi juga kita memperbaiki lingkungan. Setelah transplant ini berhasil, mungkin 5-6 bulan kita bisa lepaskan ke alam. Jadi dia akan tumbuh secara alami. Nah, beberapa dari transplant ini kita masukkan juga ke dalam keramba kita. Nah, itu juga kemarin akhirnya yang kalah itu yang tipe-tipe branching, yang tumbuh bercabang itu akhirnya kalah karena patah dari lobsternya itu sendiri. Ya, yang masih bisa bertahan seperti yang golongan jamur masif itu masih bisa bertahan, tapi mungkin perkembangannya mungkin tidak terlalu baik. Setelah kami angkat juga tidak banyak berkembang gitu ya. Akhirnya kita berarti memang kita butuh satu terumbu karang yang lebih besar lagi daripada ini agar tidak dalam tanda kutip hancur oleh lobster itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Kalau saya kurang tahu, mungkin teman-teman sudah belajar juga ya transplantasi terumbu karang di mungkin semester Belum, 10. ya. Belum belajar mereka. Jadi memang Belum, Pak. jadi memang kalau kebetulan di kami, Pak, untuk kurikulum baru yang sudah mulai belajar tentang biologi laut, kemudian oceanografi, nah ini kebetulan teman-teman ini yang kurikulum akhir yang mungkin tidak pernah ada mata kuliah oceanografi juga ya teman-teman ya. Jadi memang untuk seperti yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Anfau, apakah ketika semakin di dalam laut ya, jadi apakah semakin di dalam laut itu bukannya oksigennya semakin sedikit, sebenarnya tetap banyak di segala kolom perairan gitu ya teman-teman. Jadi karena di laut itu juga ada proses yang namanya upwelling downwelling. Nah, jadi upwelling downwelling itu yang dari permukaan laut itu nanti akan dibawa ke perairan dalam, dan dari perairan dalam itu diangkat lagi ke atas. Jadi nutrisi yang ada di seluruh lapisan perairan laut itu sebenarnya sama. Jadi akhirnya merata ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang tadi dijelaskan ada berbagai jenis koral ya, ada koral branching itu yang bercabang, jadi yang berbagai macam, ada yang bentuknya seperti jamur. Nah, jadi itu ada berbagai macam jenis terumbu karang yang ada. Nah, itu ternyata berbagai macam itu juga bisa dibudidayakan masing-masing, dan yang kurang bertahan yang branching. Jadi yang karena dia benar-benar banyak cabang itu sangat rentan untuk mengalami patah ya. Oke. Iya, mungkin bisa menjadi masukan untuk Bu Nurmalida dan juga teman-teman. Mungkin bisa dimasukkan di mata kuliah manajemen budidaya itu juga, atau mata kuliah yang lain yang terkait dengan teknis budidaya itu terkait dengan terumbu karang ya. Terumbu karang sekarang sudah pasarnya ekspor ya. Mungkin nilainya juga tinggi, nilai jualnya tinggi. Artinya gini, dalam satu sistem itu aquaculture, not about fresh water only ya. Kita bicara dengan lingkup yang besar itu ada namanya marine culture ya. Marine culture ini kalau bahasa Indonesianya marikultur dari marine culture menjadi marikultur. Marine culture itu punya banyak sekali peluang yang sangat besar, potensi yang sangat besar. Yang familiar mungkin seperti KCA, kerapu, kakap, bawal dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa berkembang lagi, mungkin marine culture ke arah koral ya, terumbu karang, kemudian bisa ke arah bottom cage seperti lobster atau ke arah yang lain. Itu juga peluangnya sangat besar. Mungkin saya bisa share screen sedikit ini. Saya beri contoh untuk
bagaimana sih oke, oke, ya ini. Nah, ini sudah muncul di layar. Sudah. Ya, ini adalah salah satu bentuk terumbu karang yang apa namanya, ditransplantasikan. Dan ini yang bisa masuk di pasar internasional atau ekspor. Ini luar biasa. Saya berikan sedikit gambaran saja. Ada beberapa jenis terumbu karang yang memang seperti ini. Ini dibudidayakan teman-teman. Jadi kita ambil fragmennya, kemudian kita pindah ke lokasi kita, kemudian kita bisa tumbuhkan. Dan ini harganya cukup tinggi. Kalau kita bicara value, ya sudah hitungannya sudah dolar. Jadi marine culture itu bisa luas sekali untuk teman-teman nanti juga bisa berbudidaya terumbu karang, juga saya rasa akan sangat terbuka peluangnya. Ini saya contohkan, ini jenis yang encrusting, yang jamur. Nah, sangat menarik memang. Dan ini kalau sudah berhasil tumbuh di wilayah laut, maka kita akan pindahkan di wilayah yang memang untuk kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada banyak sebenarnya contohnya teman-teman. Itu yang sudah berjalan untuk pasar internasional, kira-kira seperti itu. Kalau tadi Bu Nurmaida menyampaikan mungkin ada yang mau jadi eksportir, silahkan, monggo. Ayo kita kerjasama, kita bersinergi, monggo kalau mau menjadi eksportir maupun lobster atau bidang yang lain tapi yang kami kerjakan saat ini ada di dua itu, di lobster dan di terumbu karang. Kemudian nanti mungkin juga tidak menutup kemungkinan, oh ya barangkali teman-teman juga mau belajar di lapangan, mau bikin field trip atau field study, kami juga bisa mungkin akan membantu teman-teman untuk memfasilitasi di sana Banyuwangi, nanti bisa belajar bareng-bareng bagaimana transplant, bagaimana budidaya lobster, mungkin juga bagaimana reboisasi mangrove, itu kami juga terbuka untuk itu. Silakan nanti bisa menghubungi kami atau menghubungi Bu Nurmaida kalau mau teman-teman mau field trip satu kelas gitu katakanlah, tidak masalah, monggo. Kami sangat terbuka, barangkali teman-teman mau untuk belajar bareng, nanti kita bisa diskusi bareng, juga sangat-sangat menarik gitu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu terkait dengan terumbu karang teman-teman semua. Ya, jadi informasi yang tadi ya silahkan teman-teman Himakua, ini di sini kebetulan ada ketua Himakuanya juga Pak Mas Rifki, ini kebetulan ketua Himakua, jadi silahkan jika memang teman-teman ingin mengerahkan adik tingkat atau ya teman-teman semuanya, jadi jika memang ingin belajar lebih lanjut tentang marikultur lebih lanjut, maka bisa ya mengontak Pak Wiga ya. Seperti itu ya Pak Wiga ya. Monggo kami terbuka, barangkali teman-teman Mas Rifki aktivis ya berarti dari Himakua juga kita mau belajar bareng di lapangan ya, monggo nanti akan bagaimana kelanjutannya mungkin bisa berkontak ke Bu Nurmaida atau dengan saya, silakan. Baik. Pak Wiga, ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat dari Mbak Badriatus Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk nilai FGR dan SR yang optimal dalam budidaya lobster ini berapa nggih? Kemudian untuk masalah sampah yang tadi masuk ke laut, apakah jarak sampah dari keramba lokasi budidaya itu dekat? Jika iya, apakah tidak mempengaruhi pertumbuhan dari si lobster? Terima kasih. Terima kasih Mbak Badriatus ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau FCR dan SR yang baik bagaimana? Kalau FCR, kalau kita bicara prinsip budidaya ya, otomatis akan mengatakannya langsung teoritis bahwa lebih kecil FCR lebih baik, karena seperti itu ya. Memang konsepnya seperti itu, tidak salah, teorinya memang seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan kita tidak bisa memperkecil FCR.
karena kita akan mengorbankan kanibalisme. Kalau kita kecilkan FCR, kanibalisme akan tinggi, atau penyakit juga akan tinggi. Nah, sehingga apakah yang baik bagaimana? Kalau menurut kami 8-10 itu sudah sangat bagus. Bahkan kalau di beberapa rekan-rekan kami, kolega kami itu lebih dari 10, bisa sampai 14 FCR-nya. Itu pun selama ketika hasil panen masih memberikan profit, saya rasa itu tidak masalah. Tapi apakah profitnya besar atau kecil, Pak? Ya itu ya kita melihat lagi ya. Karena memang melihat lagi nilai hasil panennya bagaimana, kemudian kualitas hasilnya bagaimana, kemudian pakan yang diberikan bagaimana, itu memang panjang nanti analisisnya. Tapi FCR sejauh ini untuk lobster bisa saya katakan sekitar 8-10. 11 it's okay, normal. Kalau sampai 14 itu yang tertinggi. 14 tertinggi. Sejauh ini yang kami tahu 14 tertinggi. Kemudian untuk SR, kalau kami sarankan, bukan kami sarankan, kami rekomendasikan itu di atas 90%, di atas 93% lebih bagus. Jadi kematian mungkin hanya 10%. Kalau kematian 10% berarti kita tidak sampai 2 kali lipat. Misalnya target kita dari 30 kilo, kita mungkin tidak sampai 60 kilo, 50 kilo sudah bagus. Ya, dari kita tebar 30 kilo, kita dapat 50 kilo sudah bagus. Atau mungkin 55 kilo sudah bagus. Ya, maksimalnya memang kalau hitungan SCR maksimal, SR maksimal 100%, maka harapan kita dapat 2 kali lipat, secara 30 kilo menjadi 60 kilo. Cuman jarang, mungkin 58 sudah bagus. 55 sudah bagus, kadang bahkan di atas 60 kilo kalau memang beberapa lobster pertumbuhannya memang bisa dikatakan jarang sekali memang ditemukan, tapi kadang-kadang kami juga menemukan satu lobster yang sudah size-nya sudah hampir 500 gram atau setengah kilo, yang lain masih berkutat di 150, 140, dia sudah hampir 500 gram, maka itu kita harus sendirikan. Kalau kita tetap jadikan satu, ya habis pakannya habis untuk dia sendiri, kita harus sendirikan. Tapi hasilnya memang akan lebih dari ekspektasi kita, bisa lebih dari itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian sampah bagaimana? Ini berbeda mungkin di laut dengan di freshwater mungkin berbeda. Yang kami temukan yang di tempat kami, sampahnya itu sifatnya musiman, artinya kiriman, teman-teman. Jadi tempat kami jauh dari sungai, jauh. Tapi kemudian ada sampah, itu berarti masuknya dari mana? Berarti dari tempat yang lain. Ya, bisa dari tempat yang lain. Dan itu mungkin ketika musim hujan biasanya musim hujan itu sampah mulai masuk ke area. Nah, sampahnya memang ada di permukaan. Makanya kita harus tanam jauh ke dasar. Tapi beberapa mungkin kayak sampah plastik yang tenggelam mungkin bisa menempel saja di keramba, tapi kalau kita monitoring setiap hari ya bisa terselesaikan dengan cepat, ya seperti itu. Tapi buruknya gini, sampah itu tidak hanya yang terlihat, tapi yang tidak terlihat juga, mulai dari anorganik sampai organik material, waste, dari sisa-sisa limbah-limbah kegiatan manusia, baik industri maupun kegiatan domestik lainnya. Kalau ada sampah, kita menyelam, pasti gatal semua. Pasti gatal semua. Nah, itu kita manusia ya, kita punya efek, atau kita punya respon kukur-kukur ya, bisa selesai. Nah, lobster tidak bisa, dan itu akan menjadi jamur. Nah, itu yang menjadi potensi yang bisa menurunkan survival rate tadi seperti itu, penyakit yang akibat seperti itu. Ketika manusia sudah bisa merasakan sesuatu yang aneh, gitu, yang aneh, yang tidak normal, maka biota kita juga akan merasakannya lebih dulu dan lebih lama karena mereka ada di situ dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada sampah, solusinya bagaimana? Kita harus tambah pakan, tambah vitamin, dan tambah induksi kebutuhan yang lain, kalsium dan lain sebagainya. Kenapa? Mengurangi potensi terjadi jamur. Apakah kemudian jamur teratasi 100%? Tidak. Ada beberapa yang mungkin terserang jamur seperti hampir seperti white spot gitu ya, putih, tapi bukan white spot, tapi seperti jamur, lebih ke arah
lebih ke arah jamur, itu bisa digunakan tadi kata Mas Rifki, ada treatment khusus, ada probiotik, ada dan lain sebagainya, itu untuk di kolam karantina di permukaan. Kita gunakan karantina 2 kali 24 jam, kita kembalikan ke laut, nah itu insya Allah sudah sembuh masalah. Nah yang susah sampai sekarang adalah penyakit black spot. Black spot ini yang belum teratasi. Karena ketika kita kasih treatment dengan obatnya yang black spot itu 1 kali 24 jam dia sudah lemas. Padahal itu belum sampai ke penyembuhan, tapi sudah mulai lemas. Nah, otomatis kita harus lepas lagi. Nanti kita angkat lagi. Nah, khawatirnya ketika dilepas, ya ini penyebaran yang mulai terjadi. Itu yang masih belum menemukan formulasi yang pas terkait dengan black spot. Tapi ada tindakan preventif, ada. Selalu ada resiko di balik semua tindakan, selalu ada resiko. So, kita semuanya hanya tidak berhenti belajar, begitu saja. Tidak berhenti belajar, semuanya ada resiko, teman-teman. Kegagalan itu biasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, kegagalan itu biasa, tapi harus terukur. Kegagalan itu biasa, tapi harus terukur. Jadi kegagalan itu pasti mengalami. Kita pasti pernah mengalami kegagalan. Yang sudah pernah naik motor kemana-mana, pasti pernah jatuh. Ya, paling enggak jatuh dari sepeda, oke lah, sepeda panjang, pasti pernah. Yang sudah biasa sudah bisa berjalan, berlari, tapi juga pernah kesandung, pernah jatuh. Kegagalan itu seperti itu biasa, tapi terukur. Jangan sampai kita jatuh dari sepeda motor, tapi di depan lalu lintas yang ramai kayak di daerah Kalianak seperti itu yang ramai trailer, jangan sampai seperti itu, harus terukur. Dan bagaimana kita harus memitigasi atau prevensi dari tindakan dari potensi kegagalan itu. Jadi dalam usaha budidaya pun kegagalan itu biasa, tapi harus terukur. Kematian akibat black spot ada, tapi harus terukur, tidak boleh banyak, tidak boleh tinggi. Seperti itu. Rugi pernah, tapi tidak boleh sering, kan seperti itu. Ya, itu adalah salah satu yang bisa mungkin kita bersama itu untuk memaklumi bahwa kegagalan itu biasa, kita harus memaklumi. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh, tapi saya harus bangkit. Saya harus memberikan yang terbaik, saya harus memberikan sumbangsi yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi lebih santai saja ya. Jadi ya. Ya, teman-teman, monggo. Jika masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain, Pak Wika, pertanyaan terakhir deh, kalau teman-teman tidak ada yang tanya lagi. Saya rasa penjelasannya juga sudah sangat jelas ya Pak Wika. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Sofi. Pak Wika, tadi untuk banyak sekali kegagalan ya, apakah analisis usaha yang tadi dijabarkan, keuntungannya sepertinya dari modal itu lebih besar ya? Bisa 100% ya, lebih dari 100% untuk keuntungan. Apakah itu diukur dari standar rata-rata atau misalnya apakah itu diukur dari standar keberhasilan 100% atau itu diambil dari harga rata-rata lobster, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa harga lobster itu tiap spesies itu juga berbeda. Ini harga yang diambil apakah harga rata-rata, harga tertinggi atau harga terendah, sehingga nanti kalau teman-teman ini ketika lulus, insya Allah 1 semester lagi ya teman-teman, ketika teman-teman lulus barangkali ada yang punya modal, ingin berniat membuka usaha lobster, itu paling tidak tahu secara real untuk analisis usahanya itu. Ya, terima kasih ya Bu Nurmalida, menarik. Apakah harga itu adalah harga terendah, Pak? Jelas tidak. Ya, gini. Pertama begini, ketika teman-teman mau membuka usaha, gitu ya, posisikan diri Anda itu tidak ekspektasi something sudah sangat tinggi. Tapi persiapkan langkah ketika ada yang tidak diharapkan. Bahasanya yang tidak diharapkan, rugi kan sesuatu yang tidak diharapkan, toh. Nah, itu bagaimana Anda memitigasi sesuatu yang tidak diharapkan. Itu ya, yang pertama. Yang saya sampaikan tadi itu adalah harga tertinggi. Bukan harga tertinggi ya, bisa lebih tinggi dari itu sebenarnya. Tapi jarang sekali harga kisaran harga itu sudah jarang.
Bagaimana kita membuatnya lebih bagus adalah satu, usaha tidak bisa jalan dalam sekali siklus. Ya, usaha tidak bisa jalan dalam sekali siklus. Siklus pertama kita akan habis banyak modal di pembuatan keramba, kemudian operasional, pakan, bibit, kemudian nanti mungkin ada lagi usaha yang biaya yang lain-lain seperti izin usaha, kemudian menemukan pembeli yang pas. Itu pasti di 1, 2, 3 siklus pertama mungkin ada kendala. Setelah itu, mungkin di siklus ketiga ke atas, nah, Anda sudah tidak lagi berpikir tentang biaya pembuatan keramba. Anda tidak lagi berpikir tentang biaya izin usaha. Anda tidak lagi berpikir tentang di mana saya menjual produk usaha saya. Awal-awal kami juga bingung, setelah lobster panen terus dijual ke siapa? Seperti itu, ya bingung juga sama. Tapi setelah 1, 2 siklus, oke, kita ketemu dengan pembeli yang baik, yang bagus, yang memberikan harga yang bagus. Dia juga jujur ke kami, dia jual harga berapa, dia beli ke kami harga berapa. Ya sebenarnya sama, ya kalau memang kita bicara eksportir ya, sistemnya hampir mirip dengan pengapul kan, sebenarnya sama. Dengan tengkulak ya. Jadi selama itu fair dan kita masih mendapatkan keuntungan, so it's okay ya. Baik saja. Harga yang paling bagus adalah di lobster mutiara. Saya sedikit mungkin sharing saja ini. Lobster mutiara paling bagus. Yang kedua, lobster pasir. Lobster pasir harganya apakah dekat dengan mutiara? Jauh. Tetapi ukurannya lebih pas. 160 gram kita bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi potensi perputaran rodanya lebih cepat. Walaupun keuntungannya tidak semaksimal di lobster mutiara, gitu. Harganya juga tidak terlalu tinggi setinggi lobster mutiara jauh. Kan kalau lobster mutiara harga normal sekitar 1 juta per kilo. Kalau di lobster pasir harga normal sekitar 400.000 per kilo. Nah ini berbeda dengan hasil Pakistan dan bambu yang sejauh ini kami tahu. Ya kami tidak bergerak di dua itu ya, Pakistan dan bambu kami belum pernah mencoba. Kalau budidaya secara tidak sengaja pernah, artinya kecampuran ya, misalnya lobster pasir kami kecampuran dengan bambu itu pernah. Tetapi apakah itu yang masuk ke ranah ekspor, terjual soal ekspor, belum pernah karena tidak terlalu tinggi. Bambu tidak terlalu, kalau persepsi kami itu tidak terlalu worth untuk dibesarkan di tempat kami loh ya, berbeda mungkin di tempat yang lain mungkin lebih baik. Kenapa? Tumbuhnya dia baru bisa lolos di pasar ekspor itu lebih dari 200 gram. Sama dengan ukuran size di mutiara. Nah kalau kami boleh memilih maka lebih baik kami memilih mutiara. Waktu yang dibutuhkan mungkin hampir sama. Mutiara sedikit lebih lama berkembang, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau ukurannya seperti itu lebih baik kami memilih mutiara. Harganya pun akan berbeda. Bambu dan mutiara jauh berbeda. Bambu biasanya tidak lebih dari 500. Bahkan di pasar domestik yang sejauh ini kami temui itu 190, 215 per kilo harganya sekitar segitu. Walaupun benihnya lebih murah. Kalau kita beli tadi lobster muda, kalau bahasanya Mas Raffi mungkin benih lobster seperti itu lebih murah. Tapi kami belum pernah beli secara khusus untuk bambu dan Pakistan itu belum pernah. Tapi yang di Laut Utara Jawa kebanyakan bambu dan Pakistan. Mungkin bisa dicoba lagi atau bisa diformulasikan, tapi yang sejauh ini yang ada di situ baik di Balai Budidaya yang di Tuban ya itu kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat itu ada di Tuban itu menggunakan kolam cor di permukaan itu lobster bambu dan Pakistan hasilnya juga positif, tapi analisis usahanya saya tidak tahu terlalu banyak. Bagaimana pasarnya, dijual kemana, ekspor atau kondisi lokal saya belum tahu terlalu banyak. Tapi
bergeraknya di bidang lobster bambu dan Pakistan, itu mungkin teman-teman nanti bisa belajar di sana, di dinas di sana. Itu sangat bagus, perkembangannya sangat bagus, positif. Terkait dengan usaha, saya belum tahu pasti ya, terkait itu harga benihnya berapa, itu tidak tahu pasti, karena yang kami sejauh ini yang kami gunakan adalah pasir dan mutiara. Kalau mutiara harga benihnya mahal, mutiara harga benihnya saja sudah, harga lobster mudanya itu yang ukuran 50 gram ke atas, sekitar 70-80 itu hampir 200.000 per kilo, hampir 200.000 per kilo. Otomatis kalau di pasir sekitar 130-140, 120 pernah, 100 bahkan pernah. Kalau ukurannya sangat undersize kayak 70 di bawah 80 itu bahkan 105-110 per kilo. Itu yang, tapi waktu culture-nya juga lebih panjang. Kalau di mutiara sudah biasanya di atas 80, biasanya sekitar 90-an, itu 200 per kilo. Mahal memang. Harga lobster mudanya saja sudah mahal, sehingga kita harga jualnya mutiara juga akan berbeda. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Maulida. Oke, teman-teman. Jadi ini ketika nanti kalian sudah lulus ya, jadi teman-teman sudah punya ilmunya semua untuk budidaya dari dasar sampai advance, itu teman-teman sudah punya ilmunya semua. Terus kalau misal kita mau ekspor bagaimana, kita harus punya sertifikat JBIP. Nah ini teman-teman sudah punya ilmunya semuanya. Jadi silahkan teman-teman, nanti tinggal kami di sini sebagai para dosen di aquaculture hanya mengarahkan komoditas-komoditas apa saja sih yang kira-kira bisa dibudidayakan. Kemudian bagaimana sih teknis pembudidayaannya. Nah, jadi nanti teman-teman yang bisa mengembangkan sendiri. Oh, nanti saya ketika lulus saya pengen mencoba budidaya ini, analisisnya nanti seperti ini. Kalau saya mau ekspor, saya harus menghubungi siapa. Kemudian kalau memang saya mau skala ekspor, dokumen-dokumen apa saja yang harus saya siapkan, izin usahanya seperti apa. Saya rasa teman-teman ini sudah punya ilmunya semua ya, jadi sudah tinggal nantinya ketika lulus, tinggal mengaplikasikannya saja. Tinggal nanti, oh kira-kira nanti pas saya lulus, saya pengen cobanya budidaya ini, usaha ini. Nah, jadi tinggal mengaplikasikan saja ya teman-teman semuanya ya. Saya rasa seperti itu. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Cukup, Bu. Oke, siap. Jadi jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih Pak Wiga. Mungkin ada pesan dan kesan penutup dulu Pak Wiga, monggo, saya persilakan. Oke, terima kasih terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan yang kita sama-sama diskusikan itu menjadi bekal untuk kita manfaat dunia dan akhirat. Jangan pernah takut untuk membuka usaha, karena rugi itu pasti, teman-teman. Ya, artinya potensi rugi itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana menganalisisnya. Kalau teman-teman sekarang belajar itu S1, potensi kerugiannya di mana, analisisnya bagaimana, prevensinya bagaimana. Sehingga rugi itu gak terlalu rugi, ya. Untung bisa untung maksimal. Jadi dalam segala aspek kegiatan berusaha pasti ada resikonya. Tapi teman-teman lihat sendiri, mungkin di lingkungan teman-teman yang punya tambak ya tetap akan percaya dengan tambaknya. Mungkin awalnya merintis akan susah, tapi kemudian selanjutnya akan bisa berkembang dengan baik. Silahkan teman-teman untuk punya keberanian untuk bereksperimen. Kembali lagi, eksperimen itu semuanya harus terukur ya. Kegagalan itu biasa, tapi harus terukur. Kerugian itu biasa, tapi harus sering-sering. Ya, jadi semuanya harus terukur. Kita belajar, kita berusaha untuk sebisa mungkin kita berkarya itu memberikan suatu sumbangsi yang baik untuk kemaslahatan untuk kita dan untuk lingkungan kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, selamat dari segala musibah, dan juga kalau yang ada yang kurang sehat, semoga juga diberikan kesembuhan dan juga ya umur yang barokah dunia dan akhirat.
Terima kasih. Akhir kalam dari kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami dalam penyampaian, dalam diskusi. Kalau mungkin nanti teman-teman mau diskusi lagi, silahkan. Saya terbuka, monggo. Kalau mau field trip, mau belajar ke lapangan juga silahkan, monggo. Nanti kami bisa coba kami bantu dengan teman-teman kami yang ada di sana. Kemudian memberikan kemanfaatan untuk teman-teman semua, untuk masa depan teman-teman juga, untuk kebaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wiga atas penyampaian materinya yang sangat banyak ya kepada kami ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar satu lagi tentang lobster ya. Jadi mata kuliah kita sudah alhamdulillah sudah lengkap. Teman-teman sudah belajar tentang kerang, tentang kepiting, tentang tuna, tentang kakap, tentang lobster. Semoga ilmu-ilmu yang sudah saya dan Putri Ana sampaikan terutama selama perkuliahan semester ini semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Amin, insya Allah. Dari saya sebagai penutup sebelum minggu depan teman-teman ujian, mohon maaf jika selama perkuliahan ini, terutama karena semester depan kita tidak akan bertemu lagi ya, artinya saya sudah tidak akan mengajar kalian karena kalian sudah selesai mata kuliahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk selama kegiatan kita berapa tahun ya kita 2 tahunan ya sampai sekarang perkuliahan di hari terakhir. Jadi terima kasih teman-teman, terus semangat mengerjakan PKL, skripsinya, perkuliahannya, silahkan dimaksimalkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penyampaian perkuliahan. Semuanya kami usahakan yang terbaik untuk masa depannya teman-teman semuanya. Ya, dari saya cukupkan sekian. Silahkan teman-teman jika yang belum mengisi presensi, monggo. Masih bisa dibuka sampai jam 12. Setelah itu saya tutup. Ya, dari saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Wiga, terima kasih teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun teman-teman, matur nuwun Bu Monika. Saya izin live nggih. Oke, terima kasih Pak Wiga. Ya, teman-teman silahkan meninggalkan ruang Google Meet ya. Monggo.